Sepeda motor dua ini orang boleh sepeda motor satu, bawa satu motor pak dua, satu dua. Terima kasih sama-sama. Pada yang izin video ya. Siap, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawa kalian berkunjung ke makam Ki Ageng Selo, yaitu salah satu toko suci yang berada di kota Solo. Makam Ki Ageng Selo merupakan salah satu tempat ziarah yang paling populer di kota Solo. Kita akan melihat keindahan dan keistimewaan makam ini, serta melakukan ziarah dan berdoa bersama. Kita akan masuk dulu. Kita pengen di situ. Jarak tempuh makam Ki Ageng Selo dari pusat kota Grobogan sekitar 13 km dengan waktu tempuh kurang lebih 26 menit. Makam Ki Ageng Selo terletak di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Banyak masyarakat yang mengunjungi makam Ki Ageng Selo dengan tujuan mencari keberkahan. Ki Ageng Selo terkenal dengan legendanya menangkap petir. Makam Ki Ageng Selo banyak dikunjungi peziarah karena berkembang cerita di masyarakat mengenai kesaktiannya yang sangat luar biasa, yaitu menangkap petir. Ki Ageng Selo juga dipercaya sebagai tokoh leluhur spiritual dan juga leluhur Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Lokasi wisata religi tersebut ramai dikunjungi masyarakat umum, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita berada di Purwodadi, tepatnya di makam Ki Ageng Selo yang ada di Purwodadi di Jawa Tengah, dan kami perjalanan dari sini itu sekitar 1,5 jam, dan kita di sini mau melakukan ziarah ke makam Ki Ageng Selo. Oke, kita akan coba masuk ke dalam untuk berziarah. Oke. Sini banyak makam-makam yang ada di sebelah kanan saya. Banyak sekali makam, ada beberapa makam di sini. Dan di sampingnya itu ada sekolah. Di samping itu ada sekolah pesantren untuk mungkin yang didirikan oleh Ki Ageng Selo. Karena kita lihat di sini namanya pesantren yang ada namanya Ki Ageng Selo. Oke. Nah, nanti kita akan coba menuju di makamnya beliau, kita berdoa di sana untuk mengambil keberkahan dari Ki Ageng Selo. Dalam cerita Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Selo adalah keturunan dari Majapahit. Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, beristri Putri Wandan Kuning. Putri tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Bondan Kejawan. Berdasarkan ramalan ahli nujum, anak tersebut akan membunuh ayahnya. Raja kemudian menitipkan Bondan kepada juru sabin raja, yaitu Ki Buyut Masarar.
Setelah dewasa, raja kembali menitipkan kepada Ki Ageng Tarub untuk belajar agama Islam dan juga ilmu kesaktian. Ki Ageng Tarub mengubah nama Bondan Kejawan menjadi Lembu Peteng. Dalam perjalanannya, Lembu Peteng dinikahkan dengan Dewi Nawangsi, anak Ki Ageng Tarub dari istri bidadari Dewi Nawangwulan. Setelah Ki Ageng Tarub meninggal, Lembu Peteng mengganti kedudukan mertuanya dan mengganti namanya menjadi Ki Ageng Tarub II. Perkawinan Lembu Peteng dan Nawangsih membuahkan seorang putra yang bernama Ki Getas Pendowo dan seorang putri yang kemudian menikah dengan Ki Ageng Ngerang. Oke, alhamdulillah di sini saya sudah ada di depan makam Ki Ageng Selo, salah satu wali Allah yang ada di Purwoda di sini. Dan ini ada juga beberapa makam yang sudah ditaburin bunga-bunga sangat cantik dan sakral sekali yang ada di sini. Dan ini kita lihat, coba lihat makamnya, dan sangat wangi sekali ya, bau dupa itu menyengat sekali di sini. Nikmat ya, nikmat. Nanti dicoba lihat di dalam makamnya, banyak sekali bunga-bunga ya. Ki Ageng Getas Pandowo memiliki 7 anak, yaitu Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan juga Nyai Ageng Adibaya. Ki Ageng Selo senang bertapa di hutan, gua, dan juga gunung sambil bertani di sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil panen sawahnya selalu dibagi-bagi dengan tetangga yang membutuhkan. Pada perkembangannya, Ki Ageng Selo mendirikan perguruan Islam. Salah seorang muridnya adalah Mas Karebet, calon Sultan Pajang yang bergelar Hadi Wijaya. Dalam tapanya, Ki Ageng Selo selalu memohon kepada Tuhan supaya dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh Pulau Jawa. Kita akan coba untuk melihat di area makam ada apa aja yang ada di area makam. Ya, coba kita jalan. Oke, kita sudah berada di area makam Ki Ageng Selo dan kami tadi sudah berdoa, dan beliau ini adalah salah satu wali Allah yang paling juga terkenal di daerah Jawa Tengah, karena beliau adalah merupakan salah satu murid dari Sunan Kalijogo yang bisa, beliau ini bisa menangkap petir. Dan petir itu, bekas petir yang disimpan itu masih ada di dalam lemari ini, dan lemari ini adalah salah satu bukti bahwasanya beliau dulunya adalah sang penangkap petir, sang wali Allah yang menangkap petir. Dan beliau juga merupakan salah satu keturunan dari kerajaan Majapahit, disebut dari kerajaan Majapahit yang namanya Brawijaya V. Dan di sini di area makam ini semua sangat penuh aura spiritual dengan bau-bau yang bau-bau dupa yang begitu mendalam. Jadi ilmu spiritual di dalam diri itu sangat meningkat sekali. Dengan kita berdoa kepada wali-wali Allah untuk mengambil suatu keberkahan, maka kita di dalam diri untuk meningkatkan spiritual di dalam diri kita. Dan beliau ini juga mengajarkan tentang Islam untuk di daerah sekitaran Grobogan di Purwodadi. Dan di sini kita sudah mulai ditegur dengan makhluknya untuk tidak berlama-lama datang mengambil berkah, berdoa. Ciri-ciri makhluknya adalah berpakaian rapi, berpakaian seperti gamis, juga memakai sorban, dan juga seperti saya memakai rida.
beliau adalah yang ditugaskan di tempat ini untuk menjaga dari orang-orang yang pengen, kadang-kadang orang-orang datang itu niatnya ada yang baik, ada yang buruk. Maka dari itu beliau ini ditugaskan untuk menjaga di sini, untuk menghalang orang-orang yang datang dengan tujuan yang tidak baik. Oke, sekarang kita akan coba buat keliling lagi makam ini. Nama Selo yang melekat pada nama Ki Ageng terkait dengan kekalahannya melawan banteng liar. Suatu hari, Ki Ageng Selo mencangkul di sawah dalam kondisi mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan lebat dengan halilintar. Belum lama mencangkul, Ki Ageng Selo disambar bledek yang kemudian berwujud kakek-kakek. Ki Ageng Selo cepat-cepat menangkap dan mengikat kakek di pohon gandri. Ki Ageng kemudian menyerahkan bledek tersebut atau kakek-kakek tersebut kepada Sultan Demak. Sultan Demak menempatkan kakek di jeruji besi dengan alun-alau. Banyak orang berdatangan untuk melihat wujud bledek tersebut. Setelah bledek meminumnya, terdengar suara menggelegar, memekakan telinga. Bersamaan dengan hal tersebut, kakek dan nenek bledek langsung lenyap. Semasa hidupnya, Ki Ageng Selo mempunyai keinginan untuk mendirikan kerajaan, namun keinginannya tidak dapat dicapai. Keinginannya tersebut baru diwujudkan oleh cicitnya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya adalah pendiri kerajaan kedua atau Kesultanan Mataram yang berkuasa pada tahun 1587 hingga 1601 Masehi. Ki Ageng Selo menangkap petir terabadikan pada sebuah ukiran lawang bledek pintu petir di Masjid Demak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai berziarah dan berdoa kepada waliullah Ki Ageng Selo, dan juga kita selalu mengambil berkah-berkah dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa juga kita selalu mengharapkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keberkahan Nabi Muhammad SAW dan juga keberkahan dari wali-wali Allah. Dan jangan lupa ikutin juga kita punya jejak-jejak berziarah ke makam-makam wali, khususnya yang ada di Jawa Tengah ini. Dan juga jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang selalu mengikuti channel-channel kami untuk ziarah-ziarah ke wali-wali Allah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.